Bu Amalia. Bu Amalia, boleh. Ya, ini ya Bu, saya mengangkat topik siswa yang mengalami masalah keterkucilan ya Bu. Keterkucilan. Ya, bahasa apa ya bahasanya? Dikucilkan gitu ya Bu, yang ininya. Gejalanya dari topik tersebut, siswa jadi merasa tidak nyaman berada di kelas. Terus juga bisa karena jadi bolos sekolah Bu, itu karena jadi bolos itu dampak. Ya, dampaknya. Terus untuk pendekatannya saya menggunakan ini juga ya Bu, takutnya salah mohon dikoreksi. Ini saya menggunakan humanistik Bu, eksistensial humanistik dengan menggunakan teknik derefleksi. Coba deh ini kan sendiri pandangan tentang humanistik eksistensial apa? Ya, untuk konseling eksistensial humanistik ini bertujuan dari agar konseli menyadari keberadaannya secara otentik sehingga mampu membuka diri dan bertindak sesuai kemampuannya. Ya. Ya, kalau teknik refleksinya ini kemampuan untuk membebaskan diri dan tak memperhatikan lagi kondisi yang tak nyaman untuk kemudian lebih mencurahkan perhatian kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Ya. Boleh lanjut. Ya, sudah siap konselinya? Berapa Bu? Lupa. Iya. Konseli 1 Bu Dian, konseli 2 itu Bu Epi, konseli 3 itu Pak Dimas. Oke. Ya. Boleh ya Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kali ini. Baik Bu. Baiklah, agar kegiatan yang akan kita lakukan dapat berjalan secara lancar dan bermanfaat bagi kita semua, maka alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, berdoa selesai. Apakah ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan konseling kelompok? Belum tahu, Bu. Baik, sekarang Ibu akan sedikit membahas mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah kita memanfaatkan dinamika kelompok untuk membantu individu yang mengalami masalah yang sedang dihadapi. Ada pemimpin kelompok yaitu Ibu sendiri, dan anggota kelompoknya yaitu siswa itu sendiri. Ya. Bagaimana sekarang sudah ada gambaran untuk mengenai pengertian dari konseling kelompok? Iya Bu, sudah. Baik, kemudian dalam kegiatan konseling kelompok ini terdapat asas yang harus diterapkan, yaitu yang pertama asas keterbukaan, di mana setiap kelompok harus terbuka dalam mengemukakan masalahnya. Kemudian asas kerahasiaan, jadi meskipun kalian di sini saling terbuka dalam mengemukakan masalah, kita sepakat bahwa kita harus saling menjaga rahasia, tidak boleh ada yang membocorkan. Ada yang kemudian ada juga asas kesukarelaan. Ya, Ibu berharap kalian mengikuti kegiatan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan sama sekali. Terakhir, ada asas kenormatifan. Jadi di sini kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Tidak ada yang menyela saat teman sedang mengungkapkan pendapat. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, Bu. Baiklah, dalam kegiatan ini masing-masing anggota kelompok akan mengutarakan permasalahannya. Sekarang dimulai dari siapa dulu yang mau menceritakan masalah terkait laporan dari wali kelas dan guru mata pelajaran mengenai masalah keterkucilan di dalam kelas. Baik, saya dulu ya Bu. Begini Bu, masalah saya saat berada di dalam kelas, rasanya saya kurang nyaman Bu, seakan-akan teman menjauhi saya Bu, seperti saya dikucilkan Bu sama teman-teman di kelas. Baik, silakan selanjutnya. Kalau saya Bu, saya saat kegiatan diskusi kelompok, saya tidak pernah diajak gabung dengan teman di kelas.
Ya, akhirnya saya mengerjakan tugas diskusi sendiri, itu juga saya merasa seperti dikucilkan oleh teman sekelas, Bu. Masa saya harus diskusi sendiri kan kalau kalau kelompok ya harus kelompok kan? Ya, nanti Ibu tampung dulu ya masalahnya. Silakan konselor yang ketiga, Pak Dimas. Ada, Dimas? Kalau saya masalahnya hampir sama dengan teman lain, Bu. Rasanya kurang nyaman, seolah-olah teman-teman menjauhi saya, Bu. Baik, terima kasih kalian sudah sedikit menceritakan masalah kalian. Permasalahan siapa yang akan dibahas? Yang pertama saja, bagaimana? Setuju? Baik, Setuju, Bu. Setuju. Tadi Dimas dengan Dian dengan Dimas hampir sama masalahnya, yaitu saat berada di dalam kelas kurang nyaman, seakan teman-teman menjauhi, seperti dikucilkan sama teman-teman di kelas. Coba teman-teman yang lain, ada yang menanggapi terlebih dahulu masalah ini? Saya juga sama, Bu, begitu. Saat saya merasa dikucilkan di kelas, saya juga bolos sekolah aja. Makanya berasa nggak nyaman. Mengapa kamu mesti bolos sekolah? Ya, itu kan jadinya ngaruh ke semangat belajar saya, Bu. Jadi ketika teman-teman di kelas saya ada yang seperti itu, ya saya lebih memilih untuk tidak sekolah. Apakah itu menjadi solusi untuk masalah yang dihadapi sekarang? Dia? Tidak, Bu. Tapi saya menjadi tidak bersemangat ketika belajar di kelas, Bu. Apakah pernah kalian mengungkapkan perasaan kepada teman-teman yang lain bahwa kalian itu merasa dikucilkan di kelas? Belum, Bu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan perasaannya kepada teman-teman yang mengucilkan? Saya belum, Bu. Saya takut dengan saya mengungkapkan, nantinya saya semakin dikucilkan oleh teman-teman. Saya juga sama, Bu. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan apa yang di hati saya, tapi takut akan menyinggung perasaan mereka dan dampaknya akan semakin dikucilkan. Baiklah, jadi kalian belum mengungkapkannya ya? Iya, belum, Bu. Iya, belum, Bu. Apabila dengan kalian tidak mengungkapkan kepada teman-teman, mereka mengerti kalau mereka itu sedang mengucilkan kalian. Tidak, Bu, tapi tetap aja takut, Bu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Dengan Dimas bagaimana? Mungkin saya akan mencobanya, Bu, biar saya tahu alasan mereka melakukan hal itu. Saya akan mencapai jurusannya, Bu. Baiklah, bagaimana dengan yang lain sekarang? Dimas sudah mau tuh. Setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya juga perlu melakukan itu ya, Bu ya. Bagaimana dengan Dian? Baik, Bu. Setelah saya pikirkan juga, memang ada rasa mengganjal dari hati ketika saya dikucilkan. Nah, kayak seperti itu, Bu, sama teman-teman di kelas itu. Saya emang ada sakit hatinya gitu, Bu, kalau misalnya dikucilkan sama teman di kelas tuh. Bagus, kalian sudah mempunyai keberanian untuk menanyakan hal tersebut kepada teman di kelas. Iya, Bu, sepertinya kita memang harus mengutarakan perasaan kita. Dengan seperti itu, kita akan tahu mengapa mereka mengucilkan kita, atau bahkan kita juga mengetahui kita memang dikucilkan atau hanya perasaan kita saja. Dan saya meyakini bahwa kita tuh bukan orang yang tidak berarti, tapi kita juga berarti bagi mereka semua. Alhamdulillah, kalian sudah sedikit menyadari mengenai solusi dari masalah yang kalian hadapi masing-masing ya. Iya, Bu. Silakan, kalian boleh memberikan pendapat dari kegiatan konseling kelompok yang sudah kita lakukan. Apa yang kalian dapatkan dari konseling kelompok ini? Saya dulu ya, Bu. Nah, setelah saya mengikuti konseling kelompok ini, saya menjadi lebih tegar dan menyadari bahwa mungkin teman-teman saya sebenarnya juga perhatian kepada saya, Bu. Namun dengan cara yang berbeda gitu, Bu. Ya, ada yang lain? Kalau saya bisa lebih jelas akan melakukan apa setelah ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami saat ini ya, Bu ya. Dan saya juga mempunyai keberanian untuk bisa menghadapinya.
Ya, bagus sekali pendapatnya. Bagaimana dengan pendapatnya Dimas? Dimas? Sama seperti yang lain, Bu. Saya lebih tahu bagaimana cara menanggapi, cara berusaha menyelesaikan masalah yang sedang saya alami sekarang, Bu. Ya, tampaknya kalian sudah bisa menyadari tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, Baik, Bu. Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Terima kasih atas kesediaan kalian semua. Apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat dan Ibu akan menjadwalkan kegiatan konseling untuk minggu depan ya, untuk mengevaluasi sampai sejauh mana perubahan perilaku kalian. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, Bu. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Ya, baik Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu Hani. Ya, bagaimana Bu Dian? Menurut Bu Dian bagaimana kira-kira? Apa, Bu? Saya, Ibu? Ya, baru sampai Bu Amalia. Ibu Amalia. Iya Bu. Bu Dian bingung nih. Gimana Bu Amalia? 15 menit ya, selesai. Iya, terlalu singkat sih Bu kalau menurut saya. Gimana? Ya, ini penilaian Bu Amalia sendiri gimana? Ya, untuk ini sih saya masih bingung dengan pendekatannya ya Bu. Masih bingung dengan pendekatan yang tadi yang untuk tekniknya itu sendiri. Tadi tekniknya apa Bu Dian? Bu Ama? Tadi teknik the refleksi Bu. Mungkin belum ada ininya ya. Bu Dian menilai sendiri ya. Mungkin nanti Bu Dian lagi Bu Amalia, ini konsep dasar dari eksistensialisme itu apa? Iya, iya Bu. Konsep dasarnya kan bahwa individu itu adalah sedang tumbuh menjadi ya, konsep itunya. Ya nanti menjadi apa yang dia inginkan gitu. Iya. Nanti dari konsep itu. Kemudian Bu Dian nanti menggunakan tekniknya refleksi, harusnya refleksinya yang diperbanyak. Oh, iya Bu. Ya tadi Bu Dian, Bu Amalia, Bu Dian aja kenapa? Ingat Bu Dian kayaknya Bu. Kayaknya Bu Dian selalu di hati deh Bu Dian. Makasih, Bu. Iya, karena rekan guru BK sesama ini ada Bu Dian. Ibu suka manggilnya Neng Dian, karena memang jauh lebih muda di bawah Ibu. Ya, tadi Bu Amel sendiri sudah bisa menilai sendiri ya. Nanti kekurangannya di mana? Nah mungkin nanti itu yang diperbaiki ketika betul-betul itu dilaksanakan di sekolah. Ya, ya Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, dan nanti ketika memberikan layanan, Bu konselornya tidak membaca ya. Iya Bu, ya. Setelah ini apa ya, ini apa ya. Nanti konselor fokus pada bacaan, lupa merespon konseli nanti. Ya, siap Bu. Atau responnya tidak kurang tepat gitu, tidak akurat ya. Iya. Jadi dari itu. Ya. Ya. Silakan yang berikutnya.